Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan pada saatnya bakal mengungkap jumlah awal dugaan aliran dana korupsi ex-Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Pernyataan ini disampaikan juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri saat dimintai tanggapan mengenai pengakuan pihak Nasdem bahwa fraksi menerima 20 juta rupiah dari Syahrul Yassin Limpo untuk sumbangan bencana. Pada saatnya pasti akan dibuka berapa jumlah temuan awal aliran uang tersebut, kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Kamis, 12 Oktober 2023. Ali mengatakan, publikasi terkait dugaan aliran dana tersebut merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas KPK dalam menangani perkara korupsi. Syahrul Yassin Limpo diketahui menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem. Ia merupakan satu dari 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Besutan Surya Paloh itu. Pada Rabu, 11 Oktober 2023, malam, KPK secara resmi mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan. 2 anak buah Syahrul, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kementan Kasdi Subagiono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta juga ditetapkan menjadi tersangka. KPK mengatakan, Syahrul diduga memerintahkan 2 anak buahnya untuk menarik upeti kepada bawahannya di unit Eselon I dan 2 Kementan. KPK menduga, uang yang dikumpulkan kemudian disetorkan setiap bulan secara rutin. Dengan kisaran besaran mulai $4.000 Amerika Serikat, AS, sampai dengan pukul $10 AS, kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam konferensi pers, Rabu. Perbuatan ini diduga sudah dilakukan sejak 2020 hingga 2023. Temuan awal KPK, jumlah uang yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan Hatta mencapai 13,9 miliar rupiah. Penggunaan uang oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul, ujar Tanak. Dalam kesempatan itu, Tanak juga mengatakan, KPK akan mendalami ada atau tidaknya aliran dana ke Partai Nasdem. Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi, katanya. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengakui ada catatan penerimaan uang dari Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, nilainya 20 juta rupiah yang digunakan untuk sumbangan bencana. Namun, Sahroni memastikan uang itu dikirimkan Syahrul Yassin Limpo atas nama pribadi untuk bantuan bencana. Kalau ke partai juga enggak ada, saya juga bendahara umum partai, tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal enggak ada, kata Sahroni dalam program Satu Meja The Forum Rabu malam. KPK telah menetapkan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka korupsi. Syahrul diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, Syahrul melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. Perkara dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu, setoran, untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta, markup, dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, beber Johannes dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 11 Oktober 2023. Johannes mengatakan, modus yang dilakukan SYL dalam melakukan korupsi adalah dengan membuat kebijakan personal untuk karyawannya yang menduduki posisi pejabat teras atau Eselon 1 dan Eselon 2. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang di lingkup para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing Eselon 1 dengan besaran mulai dari $4.000 Amerika hingga $10.000 Amerika, kata Johannes. Johannes mengatakan, SYL secara rutin menerima uang setoran itu setiap bulan untuk membiayai kebutuhan pribadi dan keluarganya. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembiayaan cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Toyota Alphard, kata Johannes. Johannes mengatakan, sumber uang yang diterima SYL bukan hanya setoran dari para bawahannya, juga berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah dimarkup termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek. Perbuatan itu dilakukan SYL mulai rentang waktu 2020 hingga 2022. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe,
like dan komen. Terima kasih.